dalam menghafal ada rukun-rukunnya dan ada media-medianya. Rukun-rukunnya ada 3. Yang pertama adalah kita harus pintar dalam memilih waktu untuk menghafal. Sebaik-baiknya waktu untuk menghafal adalah sebelum subuh atau dan juga setelah subuh, karena saat itu badan sedang fresh dan tidak ada memikirkan apa-apa. Karenanya betul-betul harus fokus waktu di mana kita benar-benar kosong, mengosongkan segala sesuatu hanya untuk menghafalkan Al-Quran sehingga kita siap untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah adanya guru yang mengajarkan kita dan selalu siap mentasmi' kita ketika kita hafal Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang dituruni Al-Quran saja itu punya guru. Malaikat Jibril alaihi salam senantiasa memudarasah Rasulullah SAW. Rasulullah deres kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Yang ketiga adalah memilih tempat yang baik. Masya Allah, alhamdulillah di pesantren Nur Jalil ini banyak sekali tempat-tempat yang luar biasa. Ada masjid, ada musola, ada tempat-tempat yang sangat kondusif untuk menghafalkan Al-Quran. Ada 4 macam media yang harus ada saat menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah harus memiliki mushaf khusus yang ditulis nama sampean. Adresnya mana? Nama mushaf khusus yang selalu sampean bawa kemana-mana. Dan sangat-sangat disarankan agar supaya mushaf tersebut adalah Quran pojok, dimulai dengan awal ayat dan di ujung adalah akhir ayat, mushaf pojok. Dan juga lebih baik menggunakan Al-Quran yang tanpa ada terjemahnya, tanpa ada tafsirnya, biar tidak kemana-mana. Jadi fokus benar-benar Al-Quran untuk hafalan, bukan sambil baca ini sambil baca itu. Kalau membaca, baca yang lain selain di Al-Quran itu. Yang kedua adalah potlopo. Harus ada pensil. Apa gunanya pensil ini? Gunanya adalah untuk menandai di mana letak yang salah. Apabila ada yang salah, ditandai. Dan ini pentingnya ketika sampean mau mengaji, setoran hafalan, setorkanlah hafalan sampean, bawa Qur'annya, bawa pensilnya kepada yang akan menyimak. Dimohon agar supaya menggunakan Al-Qur'annya sampean, agar supaya jika ada yang salah langsung diberi tanda, agar supaya ingat di mana letak salahnya. Jadi sebaiknya yang mendengarkan atau yang menyimak sampean menggunakan Qur'annya sampean sendiri dan diberikan tanda dengan pensil tersebut. Yang ketiga adalah adanya partner, adanya kawan, adanya teman sejati dalam menghafal Al-Quran. Harus punya teman, sehingga pentingnya teman ini yang pertama, fungsinya adalah untuk saling mentasmi'. Misalnya Bakron hafal halaman ke-50 dari Al-Quran misalnya, ditasmi' kepada Syekh Ammar. Begitupun juga Syekh Ammar hafal ditasmi' kepada Khalid. Kemudian jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk saling bersaing. Harus ada persaingan. Beliau hafal 1 halaman, si Fulan, si Bakron gak mau kalah, saya juga harus hafal 1 halaman. Ternyata Syekh Ammar menambah, kemudian beliau, saya ingin melawannya, kemudian menambah lagi. Karena selalu menambah, akhirnya beliau kalah, tidur aja saya. Kemudian yang keempat adalah harus punya buku catatan untuk sebagai catatan, mencatat setiap perkembangannya. Hari ini hafal berapa, murojaah apa, agar supaya menjadi evaluasi. Cara menghafalkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah mushaf mana yang akan kalian hafalkan. Lalu ketika akan membacanya, letakkan jari kalian pada setiap
kata atau huruf yang akan kalian hafal. Siap. Dan bacalah secara tartil, pelan-pelan. Seperti yang beliau contohkan tadi. Baca pelan-pelan. Ketika pertama kali mau menghafalnya, letakkan, tunjukkan dengan jari telunjuk dan bacalah dengan pelan-pelan. Ya, dengan pelan-pelan. Dan harus fokus. Harus fokus dalam proses membaca ini. Bahkan kata beliau, meskipun gempa bumi kalian jangan pikirkan, tetap hafal Quran. Tetap fokus. Ada orang lewat, jangan dipikirkan, tetap fokus. Kemudian ini tujuannya adalah agar supaya kita membiasakan diri membaca dengan benar, membaca makhraj sesuai dengan makhrajnya dan tajwidnya. Ini langkah pertama, dibaca pelan-pelan, ditunjuk setiap huruf yang akan dihafalkan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, ketika mau menghafal, yang pertama kan membaca untuk dibiasakan benar. Ketika masuk kepada langkah yang kedua, yakni akan menghafalkan. Kalau mau menghafal, bacalah cepat. Semakin cepat semakin baik. Ketika mau menghafalkan, baca dengan cepat. Itu akan merangsang otak agar supaya cepat untuk menangkap hafalannya. Jadi akan memotivasi otak bekerja lebih untuk menghafal apa yang akan dihafalkannya. Baca 4 kali. Baca 4 kali dengan cepat. Cepat, nggak boleh pelan, harus cepat agar supaya cepat juga ditangkap. Ini langkah yang kedua, dibaca dengan cepat. Langkah yang ketiga, setelah dibaca cepat 4 kali, maka tutuplah Qurannya atau tutup mata, kemudian baca kembali. Baca kembali. Dan ini artinya adalah kita mempercepat agar supaya cepat ditangkap. Sedangkan kalau menghafalnya pelan-pelan, bismillah, maka kalau kita hafal pelan-pelan biasanya kita akan lupa yang sebelumnya. Jadi otak ini tidak terangsang untuk kembali mengingat. Kalau pelan, maka juga yang sebelumnya akan rentan untuk hilang atau dilupakan.